Halo, apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Leo single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September ya, 2024. Apa kabar Leo? Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Semoga semua Leo dimudahkan untuk merasa damai, merasa bahagia, bisa punya hati yang bergembira dan bersuka cita untuk meraih semua apapun yang menjadi tujuanmu, dan semoga bisa kamu raih dengan hati yang gembira. Kalau kamu mau personal reading, nomor kontak personal reading ada di kolom description ya. Kita mulai. Leo single, clarify my darling angels. Leo single, my darling angels, clarify please, clarify please, clarify. Leo single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please energi September 2024. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Okay. Mulai untuk memulai kehidupan baru setelah masa yang cukup berat untuk kamu. Memberi motivasi sama diri kamu itu nggak mudah. Kamu lebih berusaha untuk memulai awal baru di sini, berusaha untuk meyakini, mengimani apapun yang sedang kamu jalani untuk bisa survive ya. Karena kamu harus sendiri gitu, kamu harus melepaskan seseorang yang sudah menurut kamu sudah move on dari kamu. Oke. Mungkin sebelum September ini kamu masih punya keinginan atau harapan atau ekspektasi untuk bisa bersama lagi. Tapi ternyata kamu mungkin sempat make sure situasi dia ternyata dia sudah move on dari kamu, terutama dengan Capricorn, Sagittarius di sini. Dan kamu benar-benar ngerasa sakit hati di sini karena kamu mungkin terlalu terobsesi atau terlalu berlebihan mencintai atau terlalu bermimpi untuk bersama dengan dia. Bisa juga kamu addiction dengan energi dia. Rasanya tuh seperti langit runtuh gitu tanpa dia. Kamu sangat kecanduan gitu, kamu sangat obses ya. Harapan kamu begitu besar karena mungkin kamu merasa dia orang yang tepat di sini. Beberapa mungkin dealing dengan seseorang yang sangat punya magnetik dengan materi. So dia sangat punya energi untuk menarik kemakmuran, seorang mungkin yang sudah mapan secara finansial atau single parents di sini, terutama dengan Capricorn. So ada kemarahan, rasa sakit yang cukup dalam di sini, anxious ya, ada kepanikan kamu. Kalau kamu membayangkan masa depan tanpa dia, itu kamu langsung ngerasa sakit hati kamu begitu. Kamu merasa dia tidak pernah mencintai kamu, padahal kamu sudah melakukan segalanya untuk dia. Di sini ada Librans. Beberapa mungkin dia mengakhiri hubungan tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan perasaanmu. Di sini seorang yang berpikir cepat, namun tidak memikirkan resikonya, dan juga cepat bicara. Jadi apa yang diucapkan tidak dipertimbangkan, dipikirkan resikonya atau dampaknya untuk dirinya dan orang lain. So, karena kamu merasa dia sudah tidak mencintai kamu dan hanya kamu di hubungan ini, kamu mencoba untuk memulai awal baru lebih realistis dan berusaha mengabaikan dia, ya. Beberapa Leo mungkin kamu sudah berharap dia akan bawa kamu ke level berikutnya, entah engagement atau menikah. But dia selalu mematahkan imanmu, harapanmu untuk
bersama dalam hubungan yang lebih stabil. Dia selalu menolak begitu. I don't know, beberapa mungkin berada di keluarga terpandang atau punya family brand ya, family famous ya. Jadi dia merasa dia perlu menemukan seseorang yang satu level dengan dia. Dan saya melihat perjuanganmu untuk bisa diterima sama dia itu nggak mudah. Perjuanganmu untuk bisa bersama dengan dia itu nggak mudah. Cukup berdarah-darah di sini, but itu kayak tidak ada artinya. Oke? So itu sakit hatimu dan kamu melihat dia di sini mungkin silent treatment, berusaha mengabaikan kamu, atau mungkin dia merasa terabaikan di sini karena dia mencoba untuk reconnecting dengan kamu tanpa memberikan status hubungan yang jelas. Kamu masih sering menoleh ke belakang melihat dia ketika kamu memulai awal baru kehidupanmu di sini. Karena memang kamu sangat mencintai dia. Kamu bucin ya sama dia. Jadi itu yang membuat kamu ngerasa kadang-kadang kamu ngerasa tidak bisa lagi jatuh cinta begitu. Di sini ada kontemplasi, so belajar untuk melihat akar dari masalah atau apa yang sebenarnya ingin kamu jalani di kehidupan baru kamu. Kontemplasi juga di sini mungkin merenungkan ya, melihat lagi apa yang sudah terjadi dan apa yang harus kamu lakukan. So the Tower moment, Queen of Swords, Nine of Swords. Queen of Swords di sini dia mencoba untuk reconnecting lagi dengan kamu. Tadinya mungkin dia hanya menelpon kamu, namun kamu reject begitu. Ketika dia merasa diabaikan, dia mencoba lagi untuk bertemu kamu. Ini face to face, langsung bicara begitu. The Tower moment. Situasi berubah 180 derajat di sini, seperti takdir atau alam semesta memberi kesempatan untuk dia menyelesaikan unfinished business dia dengan kamu. Oke? Dan dia seperti berusaha untuk bicara, speak up dengan kamu. Nine of Swords di sini. Kamu semakin frustasi dengan apa yang dia ucapkan. Oke? Pertemuan kamu dengan dia di sini seperti melegakan dahagamu ya. Kamu sangat rindu sama dia karena kamu sangat terobsesi sama dia, seperti membuat kamu merasa lega dengan dahagamu, kerinduanmu sama dia. Manifest di sini, but it's too much manipulation. Beberapa isu tripartite di sini. Beberapa Leo dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan. That's why dia nggak bisa kasih kamu hubungan permanen di sini karena dia sendiri sudah punya komitmen dengan orang lain. Oke? So dia mencoba untuk meyakinkan kamu menjalani hubungan yang dia inginkan, yaitu hubungan yang tidak harus memiliki status di sini. Ya, kerinduanmu memang terpuaskan, tapi ekspektasimu, karena kamu semakin terobsesi ya, semakin posesif begitu. It's natural when you love someone and have a possessive feeling ya. Itu kayak alami aja gitu di sini. Tapi dia seperti menegaskan bahwa hubungan kalian tidak mungkin untuk ada legalitas. Menegaskan di sini, tapi dia tidak ingin hubungan kalian berakhir. Dia ingin kalian tetap bersama dan ini tanpa status. Six of Cups di sini, kalian sudah lama bersama. Mungkin dia adalah teman masa sekolahmu. Kalian tidak kunjung menikah, lalu dia punya hubungan dengan orang lain di sini, atau mungkin dealing dengan single parents di sini. Okay, clarify crosswatchers Leo single. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Nine of Wands di sini. Dia benar-benar menjaga
apapun yang menjadi miliknya akan menjadi miliknya. Seorang yang mempertahankan crown-nya di sini, atau apapun yang menurut dia itu adalah miliknya dia, tahtanya dia, teritorinya dia. Bisa tentang dia bersikap dengan sesuai dengan wisdom yang dia punya gitu, wisdom yang dia miliki. Dan di sini ada Nine of Cups. Oke, harapan. Nine, dia ada ketakutan untuk menikah, ada ketakutan dengan komitmen. Bisa kamu dealing dengan single parents yang mengalami masa yang berat sebelum dia mendapatkan kebebasan dia. Karena ini sangat berat untuk dijalani. Ya, ketika dia berhasil kembali menemukan dirinya, kembali di jalannya dia saat hubungan yang keluar dari hubungan toksik, lalu bertemu dengan kamu, bukan hal yang mudah untuk menjalani hidup, menjadi dirinya. Di sini ada Queen of Wands, oke. So bisa dia punya koneksi dengan seseorang yang begitu melukai dia, dengan begitu manipulatif atau narsisistik. Bisa dia merasa belum yakin dengan kamu di sini karena punya trauma tersendiri. Oke. So energi dari seven again ya. So Eight of Cups di sini. Kamu stuck karena kamu mencintai dia. Seperti kamu dipaksakan keluar dari koneksi ya. Karena dia seperti bertahan dengan singlenya. Apalagi kalau kamu dealing dengan single parents ya. Karena untuk dapetin kemerdekaannya bukan hal yang mudah. Ada di hubungan yang toksik, cukup traumatis untuk dia. So Seven of Coins di sini. Dia melihat lagi apa yang sudah dia lakukan, yang sudah dia tabur, dan apa yang menjadi harapan dia, impian dia untuk masa depan dia di sini. Seven of Wands, ya, dia tahu nilai dirinya, dia tahu apa yang layak dia dapatkan. Trauma yang dia miliki sebelum bersama dengan kamu cukup benar-benar menciptakan pencerahan, kesadaran di pikiran dia tentang hidup, esensi dari hidup, dan nilai-nilai diri, melayakkan diri, kepantasan diri. Dia tahu banget batasan untuk bisa melindungi dirinya. So, sorry ya, mungkin ini menimbulkan trauma, yes, tapi ini cukup membuat kecerdasan spiritual dia bekerja. Saya minum dulu ya. Batuknya enggak, ini nih enggak. Batuknya enggak bisa ditahan. Not yet, still on. It's okay. It's no, it's okay. No, I just take my water. Okay, baby. Okay, so dia tahu siapa yang bagaimana dia memperlakukan atau diperlakukan di sini. Seseorang yang belajar dari traumanya dia. Energi dari Four of Coins di sini. Dia seperti mengabaikan kamu, ya. Atau mungkin kamu berusaha untuk silent treatment di sini. Tidak pergi, tidak juga meninggalkan perasaanmu untuk dia. Sorry ya. Queen of Swords di sini. So, Queen of Swords cukup kuat energi dia. Sepertinya ada ucapan dia di sini, ungkapan atau statement dia di dalam ke kamu gitu, bahwa tentang masa depan hubungan kalian, I don't know apa yang dia ucapin ke kamu ya, tapi ini seperti sangat serius begitu yang dia sampaikan ke kamu. Terutama ketika dia melihat kamu pelan-pelan menjauhi dia, menarik diri, dan dia merasa confused di sini dengan situasi silent treatment dari kamu. Energi dari Knight of Swords mencoba untuk lebih
Dia seperti menolak kamu ya. Di sini kayak kamu sakit hati. I don't know, dia mungkin sering juga stalking kamu. Seseorang yang ragu dengan apa yang dia jalani. Bisa faktor trauma bonding. Ace of Swords di sini. Keputusan besar diambilnya. Oke. Sepertinya kalau kamu berharap hubungan ini akan menjadi hubungan yang lebih stabil untuk pernikahan, ya terutama dengan Taurus energy di sini, Librans. It's impossible, nggak mungkin terjadi. Oke, Two of Swords. Oh, pantas kamu sakit hati ya. Dia minta kamu untuk blokir dia, supaya dia nggak bisa WhatsApp kamu lagi. Knight of Swords, Cups di sini. Dia nyakitin kamu. Dia minta kamu untuk ngeblok dia, supaya dia nggak bisa hubungin kamu. Oh, oke. Menurut saya dia bukan tidak mencintai kamu ya, tapi dia hanya punya unfinished business dengan dirinya. Sehingga dia tidak yakin untuk menikah. Sesuatu yang sangat menakutkan. Bisa juga mungkin kalian berbeda keyakinan. Oke. So kita clarify, apa sih statement dia yang buat kamu semakin sakit hati, Queen of Swords? Semakin ngerasa dia nggak pernah mencintai kamu, dia nggak pernah melihat perjuanganmu untuk bisa mendapatkan hatinya, cintanya, kepercayaannya. Dan kita clarify, kenapa sih dia minta kamu untuk blokir dia? Page of Cups. Perasaan dia ya ke kamu ya, sebenarnya apa gitu. So kita mulai dengan Queen of Swords. Clarify please, Queen of Swords. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. This is about commitment. Commitment, stability, Eight of Wands. Sesuatu yang berproses. The Lovers. Komunikasi. Gemini. Oh, oke. Dia bilang kalau kalian menikah, itu nggak akan mendatangkan kebahagiaan. Intinya hubungan yang berkomitmen dengan kestabilan itu adalah tentang bagaimana komunikasi. Komunikasi yang harus dibangun di sini. Dia bilang dia merasa bahagia dengan kamu, merasa nyaman dengan kamu. King of Wands, dia ngeliat kamu tuh seorang yang memang punya passion yang kuat untuk dia. Sepanjang sejarah hidup dia, hanya kamu yang benar-benar sangat passionate, berjuang untuk bisa ngedapetin dia. Jadi sebenarnya dia tahu loh perjuanganmu untuk bisa buat dia jatuh cinta sama kamu. Terus dia bilang di sini, kamu lebih baik sama orang lain, jangan sama dia. Kamu lebih baik cari yang lain yang lebih baik dari dia. Jangan sama dia. Karena dia nggak bisa bahagiain kamu, tapi kamu berhasil membuat dia merasa bahagia. Ini yang membuat kamu semakin merasa dia tidak pernah mencintai kamu. Oh, I see. That's why Three of Swords di energi kamu cukup kuat. Page of Cups, sebenarnya apa sih yang dia rasain sama kamu? Clarify, Page of Cups. For Leo Cross Watchers, clarify please. Thank you, thank you. Thank you. The Moon energy. So, okay, Ace of Pentacles. Knight of Swords. Dia sebenarnya merasa bahwa hubungan kalian itu layak untuk diberi komitmen. Hanya saja dia unfaithful atau tidak mau mengimani
bahwa kalian bisa berhasil. Terlalu banyak kesedihan. The Moon ini juga bisa tentang kesedihan dan itu dipendam aja di dalam diri dia. Dan beberapa kesedihan dia, trauma dia pernah cerita ke kamu. Itu sebabnya dia merasa orang yang berkomitmen hanya menyiksa diri sendiri. Page of Wands di sini. Dia hanya ingin punya hubungan tanpa status. The Wheel energy. Banyak belajar untuk memulai komitmen. Page of Kalikas di sini. So saya melihat dia merasa belum siap untuk punya komitmen. Jadi sekeras apapun kamu mencoba, dia merasa dia tidak ingin mempunyai komitmen, terutama tentang pernikahan. Lebih nyaman sendiri. Beberapa dealing dengan jiwa tua atau tarot reader, jadinya dia sangat nyaman dengan dirinya, energinya dia. Itu yang membuat dia nyaman untuk tidak ada komitmen atau pernikahan. Oke? Beberapa jiwa tua kayak gitu, nggak suka punya pasangan gitu, karena energi itu sangat mempengaruhi proses perkembangan atau rasa dari spiritualitas ya. Kalau nggak satu frekuensi itu nggak nyaman ya, apalagi kalau jiwa tua ya. Sepertinya sudah lelah dengan konflik atau situasi yang ada saat punya pasangan. Itu kan kita harus benar-benar menghadapi masalah bersama-sama gitu. Dan dia udah ngerasa udah cukup gitu hidup dia dalam proses perjalanan dia. The Hermit ini orang yang nyaman aja sih kalau sendiri. Dan sangat punya dunia sendiri, atau juga introvert di sini. Ada Hermit energy. So dia mungkin mencintai kamu, tapi dia merasa komitmen itu bukan sesuatu yang eksis lagi untuk bisa dimanifest untuk kehidupan dia ya. Clarify Leo, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. September 2024. Clarify please. Clarify. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. High Priestess of Spirit. Oke. Kamu ngeras, iya, gini, kalau kita dealing dengan seseorang yang punya frekuensi lebih tinggi dari kita merasa itu dituntun, ya, kayak ngemong gitu. Orangnya ngemong. Kita ngerasa tercerahkan. Jadi spirituality ya. Kamu menemukan mungkin apa yang kamu cari. Mungkin dia memang berbeda dari yang lain. Punya filosofi kehidupan yang sangat dalam, memaknai kehidupan dengan sangat dalam. Itu yang buat kamu tuh jatuh cinta gitu dengan jiwanya gitu. Kamu ngerasa nih orang unik gitu dengan karakternya dia. Ya, this is spirit ngasih kamu lebih bersemangat untuk bertumbuh. Di sini ada High Priestess of Air, terutama tentang pencerahan pikiran. Ya, jadi kayak bukan lagi pacaran yang kayak anak-anak gitu loh. Kamu ngerasa tercerahkan juga di sini. Cara berpikirmu pun berubah gitu ketika bersama dengan dia. Cara melihat kehidupan pun juga berubah gitu. Kamu ngerasa banyak hal positif yang kamu dapat gitu selama dengan dia. Terutama tentang pikiran yang tercerahkan, semangat hidup atau arti dari perjalanan hidup yang sedang kamu jalani. Clarify, please clarify. Energi dari Leo single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi September 2024. Clarify please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Scare battle armor. You have a mighty shield. Oke, kamu bisa proteksi diri kamu. Ya. Ketika kita punya pencerahan di pikiran kita, kebijaksanaan yang lahir, pengetahuan tentang kehidupan, kita bisa membatasi diri. Batasan yang kita ciptakan itu sebenarnya adalah shield yang akan kita bangun untuk proteksi energi kita.
Nah itu ya, kayak gitu. Dan itu kamu mungkin ketika tanpa dia, mungkin kamu ngerasa kayak telanjang gitu, nggak ada protection atau shield. Okay. Bottom of the deck, Frog Princess head with consult. Ya, banyak pencerahan ya. Jadi kamu tuh jadi dia bisa jadi teman curhat, selalu ngasih pikiran-pikiran baru. Ya, konsultasi sama dia, ngobrol sama dia tuh itu nyaman ya. Kamu jadi mengerti lebih dalam tentang kehidupan, memaknai hidupmu lebih dalam lagi. Oke. Ini dealing ini sepertinya dengan jiwa tua ya. Orang-orang yang melihat hidup itu dari atas dasar kebijaksanaan, itu lahir karena sudah banyak menjalani hidup ya, fase-fase kehidupan. Clarify Leo, single September 2024. Clarify this, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Demonstrate love, find out what is important to those you love and again on. So, melukiskan cinta atau menunjukkan cinta adalah penting untuk melihat dengan tindakan ya. Bagaimana kita mencintai orang lain itu dalam sebuah tindakan. Mendemonstrasikannya, menunjukkannya dengan tindakan. Oh, oke. Dalam juga ya dia ngasih kamu tentang makna cinta. Jadi cinta itu tidak hanya sekedar omongan, tapi harus ada dalam bentuk tindakan. Oh, oke. Appreciate this moment. Every situation is important. Opportunity to grow and find love. So mungkin pertemuan ini dengan dia memang nggak mudah ya, ketemu orang-orang terutama jiwa-jiwa tua. Nikmati aja, hargai pertemuan atau waktu-waktu yang kamu miliki sama dia sebagai bagian dari anugerah untuk bisa membawa kamu lebih bertumbuh lagi dan menemukan cinta berikutnya. Mungkin bukan dia, tapi ketika kehadiran dia memberikan cahaya dalam hidup kamu, anggap itu sebagai apresiasi, menghargai penghargaan yang mungkin layak kamu terima. Mungkin hubungan gak harus dengan bentuk menikah ya. Mungkin hanya memuja. Apa itu namanya? Pemuja ya. Pemuja, kayak ngefans gitu loh. I don't know, ada lagunya Raisa tentang hanya memuja gitu. Jadi ya jatuh cinta di level yang lebih bijaksana sih kalau menurut saya. Oke, ini bisa vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.